Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh indah alam pedesaan. Angin berhembus dari arah timur. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sebelum saya membacakan amanat ini yang disusun oleh tim yang cukup panjang 30 menit, terutama para peserta peringatan proklamasi yang di hadapan saya yang berdiri, jika ada terasa kurang sehat, jangan ragu-ragu untuk ke belakang ya, jangan dipaksakan ya. Biar semua kita enjoy hari ini. Yang kami hormati Ketua Majelis Syuro PKS Haji Muhammad Sohibul Iman PhD, para anggota Dewan Pimpinan Tingkat Pusat DPTP PKS, pimpinan dan pengurus MPP, DPP dan DSP PKS, pimpinan dan pengurus Mahkamah Partai, pimpinan dan pengurus PKS di tingkat wilayah, daerah, cabang hingga ranting seluruh Indonesia dan bahkan di luar negeri, para pejabat publik PKS di legislatif, eksekutif, di tingkat pusat sampai daerah, ketua dan anggota Dewan Pakar PKS, ketua dan anggota Dewan Penasihat PKS, Kepanduan DKI, Jabar dan Banten, pengurus Gema Keadilan, Garuda Keadilan, sahabat PKS, Serikat Pengemudi Daring, SPID, peserta yang hadir secara langsung di acara DPP, seluruh keluarga besar PKS dimanapun berada, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami cintai. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita memperingati proklamasi Indonesia yang ke-81. Kemerdekaan yang hadir atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan didorong oleh keinginan luhur. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghormati jasa para pahlawannya. Hari ini kita menang mereka, menghargai mereka, melanjutkan perjuangan mereka. Dan Rasulullah SAW berpesan, tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak bisa berterima kasih pada jasa orang kepada diri mereka. Marilah kita berterima kasih kepada para pahlawan, kepada khususnya proklamator Bung Karno, Bung Hatta, dan dalam rangka menghargai jasa mereka dan seluruh pejuang kemerdekaan, DPP PKS dan DPW PKS Jawa Timur telah berziarah ke makam Bung Karno dan Bung Hatta. Keluarga besar PKS, saudara sebangsa dan setanah air, 2 hari menjelang kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur mengalami musibah gempa bumi. Puluhan telah wafat, ribuan orang mengungsi. Keluarga besar PKS, kita semua mengucapkan duka mendalam atas musibah tersebut. Dan sejak awal terjadinya musibah, saya telah menginstruksikan kepada jajaran struktur PKS, fraksi PKS di pusat dan di daerah, dan Satgas Bencana khususnya untuk sigap turun membantu saudara-saudara kita di NTT. Alhamdulillah PKS telah terjun di NTT dan kita terus akan berkolaborasi dengan seluruh pihak dalam rangka menyelesaikan persoalan saudara kita di NTT.
pada hari ini secara simbolik DPP dan fraksi DPR RI akan menyerahkan dana tanggap bencana yang akan kita serahkan seusai acara kita nanti. Dan alhamdulillah sebelumnya kita pun telah turun membantu saudara kita di Aceh, Sumut dan Sumbar pada akhir tahun lalu ketika terjadi bencana banjir. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan jaza kepada seluruh struktur kader simpatisan yang telah terus tidak henti tanpa kenallah bahu-membahu membantu berbagai tempat yang terjadi bencana di seluruh Indonesia. Inilah DNA, inilah karakter PKS yang siap terus melayani sepanjang waktu, tidak hanya ketika menjelang pemilu. Allahu Akbar, merdeka. Keluarga besar PKS, saudara sebangsa dan setanah air, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahun MPR dan sidang bersama DPR DPD atas penyampaian RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan di depan rapat paripurna DPR 14 Agustus yang lalu, 3 hari yang lalu, telah menunjukkan komitmen tegas pada pemberantasan korupsi, penutupan kebocoran anggaran, penindakan praktik manipulasi, dan penghentian pemborosan sehingga uang negara dapat diselamatkan dan diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Beberapa hal yang perlu kita catat pada sambutan Presiden Prabowo tersebut adalah sepanjang 2025 hasil rekomendasi pemeriksaan BPK, pemerintah telah menyelamatkan keuangan sebesar 112 triliun rupiah. Kedua, pada pembenahan perampingan BUMN dari 1074 BUMN menjadi 300 BUMN sampai akhir 2026. Dan dengan penghematan tersebut berhasil dihemat 50 triliun dana negara. Penutupan kebocoran di sektor sumber daya dengan memberantas praktek under invoicing dan transfer pricing, jumlah yang tidak benar dan harga yang tidak benar yang selama ini telah terjadi, dan upaya mengkonsolidasi seluruh pengadaan barang dan jasa kementerian, lembaga di pusat dan daerah berpotensi menghasilkan penghematan 360 triliun. Atas berbagai capaian dan langkah-langkah strategis tersebut, PKS sangat mengapresiasi pemerintah Presiden Prabowo. PKS akan mengawal setiap rupiah untuk dihemat, diselamatkan, dan diperuntukkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Diperuntukkan untuk pembangunan ruang kelas sekolah, renovasi puskesmas, rumah sakit, penyediaan alat-alat kesehatan. Sebagaimana hal ini pun telah menjadi komitmen Presiden Prabowo. Keluarga besar PKS, saudara sebangsa dan setanah air, pada ziarah pimpinan PKS di pusat dan di Jawa Timur kepada makam proklamator Bung Karno dan Bung Hatta, kita ingin belajar. Kita belajar dari Bung Karno bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, melainkan jembatan emas menuju kesejahteraan sosial, dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dan dari Bung Hatta kita belajar tentang politik bersih, berintegritas, dan perekonomian Indonesia yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Bung Karno, Bung Hatta telah meletakkan cita-citanya. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan, merealisasikan cita-cita mulia para pendiri negeri ini. Keluarga besar PKS sebangsa dan setanah air, salah satu janji kemerdekaan yang perlu dilunasi adalah mencapai kedaulatan ekonomi sebagaimana amanat pasal 33. Kedaulatan ekonomi yang berpegang teguh pada prinsip keadilan, di mana sumber daya ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir pihak saja, melainkan didistribusikan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kita bersyukur dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan pemerintah pada saat ini. Perekonomian tumbuh bergerak kuartal pertama tahun 2006 tumbuh 5,61%. Pada semester pertama tahun 2006 dari 5,45% tertinggi dari 13 tahun terakhir di tengah dinamika ketidakpastian global. PKS mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi 8%. Dan salah satu jalannya PKS sebagai mitra koalisi telah mendiskusikan, menyiapkan, membahas secara mendalam solusi ekonomi berbasis syariah dengan optimalisasi wakaf dan pengembangan industri halal. Sebagaimana hal ini telah dilakukan oleh beberapa negara, Uni Emirat Arab dan Malaysia yang telah mencapai sukses dalam pengembangan wakaf dan industri halal. Tentu Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia patut menjadikan sebagai target, menjadi bagian dari target pemerintah dalam peningkatan ekonominya. Terlebih hubungan baik Pak Prabowo dengan negara Islam seperti Turki, Mesir, Jordan, Qatar, Uni Emirat, Malaysia, tentu hal ini akan menjadi pendukung yang luar biasa dalam rangka menjadikan ekonomi syariah dan wakaf sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keluarga besar PKS, saudara sebangsa dan setanah air, pertumbuhan tinggi jika tidak bisa dinikmati rakyat maka tidaklah bermanfaat. Setiap rupiah investasi harus menciptakan lapangan pekerjaan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Sesungguhnya rakyat kita, rakyat kecil, mempunyai cara sendiri untuk memahami pertumbuhan ekonomi. Rakyat membacanya dengan cara sederhana. Berapa harga beras di pasar? Berapa biaya kontrakan? Berapa uang sekolah anak? Bagaimana kesempatan mendapatkan pekerjaan? Berapa sisa penghasilan yang bisa dibawa ke rumah tangga mereka? Inilah cara rakyat menghitung kesejahteraan mereka. Dan sebagai para pemimpin, termasuk partai politik, kita perlu berempati terhadap hal-hal kecil yang dirasakan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Keluarga besar PKS, saudara sebangsa dan setanah air, hari ini bangsa kita menghadapi tantangan, permasalahan yang tidak mudah. Korupsi masih merebak, merusak kepercayaan publik, merampas hak rakyat. Dan di grassroots, di tengah masyarakat, judi online telah memiskinkan keluarga Indonesia. Pinjaman online ilegal telah mencekik mereka. Penyalahgunaan narkoba merusak generasi muda. LGBTQ
telah menjadi ancaman terhadap ketahanan nasional, termasuk baru-baru ini fenomena penistaan agama ketika kegiatan promosi minuman keras menggunakan hafalan Al-Quran yang dilakukan oleh oknum dalam sebuah festival musik di Jakarta. PKS meminta pihak yang terlibat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Inilah momentum yang tepat bagi DPR dan pemerintah untuk menuntaskan, mengesahkan rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol. Keluarga PKS, saudara sebangsa dan setanah air, untuk mengatasi berbagai persoalan moral yang melanda bangsa ini, tidak cukup kita tangani di tingkat hilir, tetapi harus kita mulai di tingkat hulu. Hulunya adalah keluarga. Oleh karena itu PKS menyerukan agar seluruh keluarga PKS, keluarga besar PKS, seluruh elemen bangsa kembali pada keluarga sebagai benteng pertama dan utama ketahanan bangsa. Ketika keluarga kuat, masyarakat mempunyai fondasi yang kuat. Sebaliknya, ketika keluarga lemah, apapun yang dilakukan akan menghancurkan ketahanan bangsa ini. Oleh karena itu, dalam momentum kemerdekaan ini, PKS kembali menyerukan untuk menghadirkan undang-undang ketahanan keluarga yang akan menjadi payung ketahanan keluarga Indonesia. Dan PKS telah berjuang pada periode lalu, periode DPR RI 2019-2024 yang belum berhasil dan terus akan kita lanjutkan pada periode ini insya Allah. Keluarga besar PKS, saudara sebangsa dan setanah air, aspek yang tidak kalah penting untuk menyelesaikan persoalan moral bangsa adalah kualitas pendidikan kita. PKS mengapresiasi capaian pemerintahan Prabowo dalam memajukan pendidikan dengan program seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, renovasi perbaikan 71.000 sekolah, penyaluran program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah, beasiswa afirmasi pendidikan adik, hingga pembangunan ribuan jembatan desa untuk mempermudah anak-anak kita menyeberang sungai menuju sekolah mereka. Selain dari hal di atas, negara pula harus hadir memperhatikan kualitas proses belajar mengajar. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, dosen, tenaga pendidik di seluruh Indonesia harus menjadi kebijakan prioritas dan PKS akan mengawalnya di DPR RI insya Allah. Para guru, merekalah pahlawan bangsa yang memikul tugas untuk mencetak SDM unggul. Amanat Undang-Undang Dasar Pasal 31 ayat 3 membentuk insan yang beriman bertakwa, berakhlak mulia dan cerdas. Keluarga besar PKS, saudara sebangsa dan setanah air, kualitas layanan kesehatan menjadi isu yang tidak kalah penting untuk menghadirkan SDM unggul bangsa. PKS mengapresiasi berbagai upaya pemerintah Prabowo dalam meningkatkan layanan kesehatan, antara lain melalui pemenuhan SDM kesehatan, perbaikan dan renovasi puskesmas dengan target 10.000 puskesmas, program revitalisasi rumah sakit daerah termasuk di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Sebagai bagian dari upaya mendukung tercapainya masyarakat yang sehat, saya menyerukan kepada seluruh kader, struktur, simpatisan, termasuk kepada seluruh generasi muda dan masyarakat, marilah kita budayakan gerakan hidup sehat. Dan kemarin dan hari ini PKS baru menuntaskan salah satu kegiatan gerakan hidup sehat adalah memperingati proklamasi dengan lari 81 km. Allahu Akbar, merdeka.
Hidup sehat bukan hanya terbebas dari penyakit, tapi hidup sehat adalah kehidupan yang optimis produktif, memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa dan negara. Oleh karena itu, pengecekan kesehatan, fasilitas yang disediakan oleh negara, CGK, cek kesehatan gratis, dan fasilitas JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, harus dimanfaatkan oleh seluruh kader PKS dan masyarakat luas. Keluarga besar PKS, saudara sebangsa dan setanah air, kualitas SDM unggul bangsa juga ditentukan oleh kualitas gizinya. PKS memandang program makan bergizi gratis MBG memiliki nilai baik untuk pemenuhan gizi anak Indonesia, balita, ibu hamil dan menyusui, hingga lansia. Namun niat baik saja tidak cukup. Berbagai sorotan dan kritik publik terhadap MBG bagian dari kepedulian masyarakat untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar bermanfaat dalam rangka pemenuhan gizi, mengentaskan stunting, hingga membuka lapangan kerja dan meminimkan kemubaziran. PKS mengapresiasi berbagai langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah dalam tata kelola MBG. PKS insya Allah akan terus mengawal agar implementasi MBG berjalan efisien, efektif, dan tepat sasaran. Keluarga besar PKS, saudara sebangsa dan setanah air, saat ini Indonesia memiliki 66,83 juta pemuda atau 23,50% penduduk Indonesia. Selain itu, struktur populasi kita sedang didominasi oleh kelompok usia produktif yang jumlahnya mencapai 201 lebih juta jiwa atau sekitar 69,3%. Fase ini bukan sekadar angka statistik, melainkan jendela peluang yang akan menjadi penentu utama berhasil atau tidaknya kita mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Bonus demografi tidak otomatis menjadi bonus pembangunan. Kita harus menerima kenyataan bahwa masih banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang hari ini sulit mendapatkan pekerjaan. Dan ketika mendapat pekerjaan, penghasilannya belum tentu cukup memenuhi kebutuhan. Harga rumah yang semakin sulit, biaya hidup yang meningkat, sebagian harus menopang ekonomi orang tua sekaligus membangun keluarga muda mereka. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk memastikan generasi muda mampu mendapatkan akses pendidikan bermutu, lapangan pekerjaan yang berkualitas, akses kewirausahaan dan permodalan, serta kebijakan yang memungkinkan generasi muda mendapatkan kehidupan yang layak dan lebih baik. Keluarga besar PKS, saudara sebangsa dan setanah air, kehidupan demokrasi kita hari ini menjadi salah satu aspek yang tidak kalah penting dibahas dalam momentum 81 tahun kemerdekaan kita. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila kepada kita. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menunjukkan pembangunan harus melibatkan seluruh unsur komponen bangsa. Dukungan dan kepercayaan rakyat hadir seiring dengan hadirnya pemerintahan yang bersih, penegakan hukum yang adil, distribusi ekonomi yang merata, pers yang independen, kebebasan berpendapat yang terlindungi, serta kritik yang didengar. Negara akan semakin kuat apabila masyarakat dan seluruh komponen bangsa merasa memiliki tempat di negeri ini untuk memberikan pendapatnya. Saya tidak ngopi, jadi cukup air putih. Alhamdulillah. Mohon maaf. Bangsa yang maju
tidak hanya butuh para pemimpin yang merasa perlu diapresiasi oleh rakyatnya, tapi juga siap mendengar masukan, kritikan, koreksi, tentu yang bersifat konstruktif kepada perbaikan bangsa dan negara. Bangsa yang matang tidak hanya diukur dengan pemerintah yang mampu menjelaskan apa yang telah berhasil, melainkan juga pemerintah perlu berani menyatakan apa yang belum berhasil dan perlu dukungan masyarakat luas. Bangsa yang maju demokrasi membutuhkan masyarakat yang terus mengawasi dan memberikan kritik pada kekuasaan secara konstruktif, bermartabat, dan tidak dengan cara anarki. Demokrasi yang kita perlukan bukan demokrasi yang membuat pemerintah dan masyarakat saling berhadapan-hadapan, saling caci maki, melainkan demokrasi yang mungkin negara dan warga negara bekerja bersama memperbaiki negeri ini. PKS siap menjadi pendengar dan penyambung lidah masyarakat, menyerap berbagai kritik, masukan, dan aspirasi untuk diperjuangkan di tingkat pusat dan daerah. Sebagaimana ajaran Islam telah membuktikan keberhasilan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun masyarakat Madinah tidak terlepas dari praktek musyawarah yang melibatkan seluruh pihak, yaitu kolektif jenius. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah mengatakan, aku tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga besar PKS Saudara Sebangsa Tanah Air, 81 tahun yang lalu Indonesia mengproklamasikan kemerdekaannya dengan satu penegasan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. 81 tahun hari ini kita masih melihat satu bangsa Palestina masih menghadapi penjajahan, bahkan ethnic cleansing, genosida dari Zionis Israel. Oleh karena itu, bagian dari amanat konstitusi kita, bahkan bagian dari pesan sejarah Presiden Soekarno, bagian dari semangat kemanusiaan, dan bagian kecintaan kita kepada Masjidil Aqsa. PKS mengajak, mendorong, mendesak pemerintah, eksekutif, legislatif, dengan seluruh komponen bangsa untuk bergandeng tangan dengan masyarakat dunia mewujudkan kemerdekaan Palestina. Allahu Akbar, merdeka. PKS mengapresiasi program pemerintah Indonesia yang telah memberikan beasiswa kepada pemuda-pemudi Palestina. Kita ingin terus program dilanjutkan lebih besar lagi. Keluarga besar PKS Saudara Sebangsa di Tanah Air, pada akhirnya kemerdekaan bukan hanya tentang apa yang telah diwariskan para pendiri bangsa, tapi juga tentang apa yang kita wariskan kepada generasi kelak setelah kita. Marilah kita jaga republik ini dengan kejujuran, keberanian, kecintaan penuh kepada tanah air. Kita kuatkan negara tanpa melemahkan rakyat. Kita bangun ekonomi tanpa meninggalkan keadilan. Kita rawat demokrasi tanpa merenggut kebebasan berekspresi. 81 tahun Indonesia merdeka harus menjadi momentum untuk meneguhkan satu tekad bersama. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Mari teriakan bersama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.